Blessed of Concealment. Di atas luasnya abu-abu pucat, di dalam istana megah, begitu sosok Leonard Mitchell muncul di samping meja panjang dari perunggu, ia secara naluri berdiri dan ingin membungkuk kepada Tuan Bodoh. Namun, ketika ia menoleh, ia mendapati kursi itu kosong, tidak ada yang duduk di sana. Bukankah Tuan Bodoh biasanya duduk di sana? Sebuah pikiran melintas di benak Leonard saat ia mengalihkan pandangannya ke ujung lain dari meja bercorak panjang itu. Dunia duduk di sana dengan tenang seolah ia menyatu dengan kabut abu-abu dalam kabur yang tidak jelas. Hanya ada kita berdua, tidak perlu menggunakan penampilan German Sparrow secara sengaja. Leonard dengan santai berkata kepada dunia saat ia duduk kembali. Setelah menyadari ketidakhadiran Tuan Bodoh, ia langsung merasa santai. Ia tidak lagi reserved saat pertemuan tarot sebelumnya, hanya kurang sedikit untuk mengangkat kakinya di atas meja. Itu kebiasaan, jawab Klein dengan singkat. Leonard mengangguk sambil berpikir. Saya mendengar bahwa persona German Sparrow di lautan adalah orang yang dingin, tertutup, halus, dan sopan. Penampilanmu saat ini sangat sesuai dengan deskripsi itu. Namun kau tidak seperti ini di masa lalu, Klein. Kau harus ingat bahwa kau hanya sedang berakting. Jangan terpengaruh oleh persona German Sparrowmu. Hei, aku mengangkatmu ke sini untuk membahas Amon, bukan untuk mengobrol. Kenapa kau menunjukkan begitu sedikit perhatian terhadap urusan kakekmu? Klein memang telah menjadikan kebiasaan menggunakan persona dunia dalam situasi seperti ini. Namun, ketika hal ini ditunjukkan oleh Leonard, ia sedikit malu untuk kembali ke penampilan aslinya. Ia hanya mengangguk singkat bahwa ia akan mengingatnya. Apakah Palais Zoroast mengajarkanmu tentang bagian bahwa kau hanya berakting? Ya, jawab Leonard dengan jujur. Kakek ini tampaknya cukup baik. Ia menyebutkan informasi penting seperti itu kepada Leonard. Dibandingkan dengan dia, demigod tikus yang sebelumnya benar-benar tidak berguna. Dia tidak mengajarkan Hazel pengetahuan yang paling umum. Bahkan jika dia melakukannya, dia memutarbalikkan beberapa di antaranya. Betapapun tidak terafiliasinya kau, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apapun di tingkat demigod? Bahkan ular laut setengah gila, Calvet tua, tahu bagaimana merespons ritual atau mendapatkan barang persembahan. Dia bahkan tahu beberapa teurgi dan cara melakukan penganugerahan. Klein membangun kesan pertama tentang Palais Zoroast. Namun, ia tidak terburu-buru untuk membuat penilaian. Lagi pula, memancing adalah aktivitas yang memerlukan umpan. Hanya satu contoh tidak membuktikan banyak. Melihat Klein yang terdiam, Leonard memotong pembicaraan kecil dan langsung ke pokok permasalahan. Di mana kau menemukan jejak blasphemer Amon? Klein langsung menuju pokok permasalahan. Aku sedang memburu seorang demigod dari jalur Marauder yang berada di ambang kehilangan kendali. Namun, aku malah menemui Amon di pinggiran Backlund. Yang bisa aku lakukan hanyalah menggunakan kekuatan Tuan Bodoh untuk melarikan diri. Amon benar-benar masih ada di Backlund. Leonard menghela napas sebelum bertanya dengan cara yang agak penasaran dan acak-acakan. Mengapa kau memburu demigod jalur Marauder yang berada di ambang kehilangan kendali atau yang telah kehilangan kendali adalah tugas seorang Nighthawk? Klein menghela napas saat mendengar pertanyaan Leonard. Itu membangkitkan kenangan masa-masanya di kota Tingen. Dalam waktu singkat 2 bulan lebih itu, ia telah menangani banyak masalah serupa, termasuk mandated Punisher dari gereja badai yang berubah menjadi monster, kehilangan kendali Hood Eugen, dan korupsi Old Neil oleh Sage tersembunyi. Meskipun hanya segelintir, mereka meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Itu mengajarkan tindakan tertentu hingga ke tulang. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan semua yang ia ketahui, dan sampai pada kesimpulan bahwa demigod jalur Marauder itu berada di ambang kehilangan kendali setelah menggigit seseorang dengan liar. Ia tidak ragu dan menggunakan ilusi dari bawah. Dari situ, ia mendapatkan konfirmasi dari Hazel dan bahkan tidak menunggu sehari atau 2 untuk mempersiapkan. Yang ia lakukan hanyalah melakukan ramalan di atas kabut abu-abu dan membuat rencana kasar sebelum bertindak. Masalah seperti itu adalah keadaan darurat baginya. Selain itu, Klein telah lama memiliki niat untuk menyingkirkan demigod jalur Marauder karena niat jahat yang ditunjukkannya saat menangani Hazel sudah jelas. Selain itu, ia telah berusaha menggoda nona penyihir untuk mencari harta yang sebenarnya adalah perangkap. Jika ia bukan seorang demigod saat itu, yang berarti ada perbedaan kekuatan yang besar, ia pasti akan bertindak saat itu juga. Selain itu, ia juga takut akan memicu kecelakaan yang tidak perlu. Itulah sebabnya ia mengikuti rencana yang telah ditentukan untuk menghilangkannya setelah ia mengonfirmasi kondisi demigod jalur Marauder.
Tahap pertama dari rencananya adalah menarik musuh keluar dari Moose Manor untuk mencegahnya menghasilkan bentuk makhluk mitologis yang tidak lengkap sebelum mati, karena itu akan mempengaruhi orang-orang biasa. Hasilnya cukup memuaskan. Dengan dirinya sebagai umpan, ia mencapai tujuannya, tetapi ia gagal menggunakan bombardemen air cannon untuk menyelesaikan pertempuran. Ini membuat demigod jalur Marauder melarikan diri ke hutan dan menginfeksi sebuah pohon. Klein sebenarnya memiliki tahap kedua dari rencananya, dan bahkan telah menyiapkan rencana cadangan jika ia gagal menghilangkannya. Yang mengejutkannya, Amon tiba-tiba muncul, memaksanya untuk menghentikan semua rencananya dan melarikan diri tanpa ragu. Rencana cadangannya adalah membiarkan sebuah boneka melarikan diri dari medan perang dan menulis kepada produk demigod percobaan dari Numinous Episcopate, Patrick Bryan, untuk meminta bantuannya. Undying ini kemungkinan memiliki kemampuan untuk melintasi dunia roh setelah semua. Dan jika ada keadaan tak terduga lainnya, ia bisa memanggil nona kurir dan membayar setelah pekerjaan selesai. Saat kenangannya muncul, Klein menjawab Leonard dengan nada menghela napas. Sebuah rahasia. Setelah berhenti sejenak, ia bertanya, "Mengapa kau tidak menemukan kesempatan untuk memberitahu gereja Evernight tentang kedatangan avatar Amon di Backlund?" Leonard dengan cepat memberikan penjelasan, menunjukkan bahwa jika tubuh nyata Amon tiba, penurunan dewa hampir pasti. Ia juga menjelaskan bahwa Amon dapat menggunakan kematian avatarnya untuk melihat perubahan takdir yang sesuai. Dengan demikian, menemukan sumber kegaduhan dan mengetahui jangkauan aktivitas sang dalang. Ini juga gaya Amon untuk berputar indera di sekitar avatar yang dangkal, tetapi menyembunyikan belasan, puluhan, atau ratusan avatar. Avatar Amon dapat menginfeksi berbagai makhluk dengan spiritualitas. Jika seseorang bukan demigod, mereka bahkan tidak akan menyadari parasit tersebut. Di akhir, Leonard memberitahu Klein secara rinci tentang contoh yang diangkat oleh kakek tentang bagaimana Amon akan mencuri takdir seseorang. Ini membuat merinding di punggung Klein, bersyukur bahwa ia tidak terburu-buru dalam menangani Amon. Jika tidak, Tuan Bodoh mungkin telah digantikan. Tidak heran Leonard tidak melaporkan masalah ini. Untuk Amon muncul begitu terbuka, dia sebenarnya sedang memancing. Selain itu, dia bahkan memiliki lebih banyak avatar yang bersembunyi secara rahasia, dan dia bisa menginfeksi mikroba di udara. Ini saja sudah membuat kulitku merinding. Makhluk yang bisa aku kendalikan saat ini bahkan tidak bisa mencapai keadaan itu. Semakin kecil makhluknya, semakin sulit untuk melihat spirit body threads. Ini adalah kasus yang cukup khusus. Aku tidak bisa menggunakan kekuatan gereja, kecuali dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki masalah di segala aspek. Klein merenung saat ia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang teror Amon. Itu meninggalkan kesan yang lebih mendalam padanya. Dari sudut pandangnya, Leonard adalah kandidat yang sangat baik untuk melaporkan masalah ini kepada gereja Evernight. Tetapi dengan Pales Zoroas menginfeksinya, ia tidak berani mengungkapkan keberadaannya kepada Amon. Selain itu, The Hanged Man juga bisa memikul tanggung jawab ini, tetapi ia tidak dapat memberikan sumber berita tersebut. Ini berarti masalah yang perlu diselidiki lebih dalam. Satu pilihan demi pilihan melintas di benak Klein. Akhirnya, ia berhenti pada dirinya sendiri, identitasnya sebagai Clan Moretti dan German Sparrow. Sebagai seorang Blessed of Evernight, sangat wajar bagiku untuk memberitahu gereja tentang kemunculan Amon di Backlund. Amon tidak akan bisa mencarikan kesalahan dengan itu. Dan terlibat dalam pertempuran dengan demigod jalur Marauder malam ini, sebagai Bizarro Sorcerer yang menyaksikan Amon dan sekarang memiliki pengetahuan bahwa avatar Angel of Time ada di sini, di Backlund, itu juga sangat normal dan bukan sesuatu yang akan menimbulkan kecurigaan Amon. Pada saat yang sama, sebagai Blessed of Evernight, hanya kehilangan satu avatar kemungkinan tidak akan mengundang kemarahan penuhnya untuk balas dendam. Lagi pula, dia mungkin menghadapi sebuah jebakan yang sangat mungkin, penurunan dewa. Memiliki pendukung memang terasa baik, namun selalu ada harga yang dibebankan untuk apa yang diberikan takdir. Klein dengan cepat sampai pada kesimpulan tentang masalah ini. Kemudian ia secara naluri mengubah sudut pandangnya dan mulai mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang Amon. Amon pasti tidak asing dengan Bizarro Sorcerers. Dia dapat menentukan jalurku dari kendaliku atas boneka-boneka dan pertukaran lokasi. Karena Amon membiarkan seorang Bizarro Sorcerer melarikan diri, dia pasti telah membuat persiapan untuk terungkap. Dia bahkan mungkin berharap untuk menarik target yang dia cari. Aku menggunakan wajah German Sparrow, tetapi itu tidak menyiratkan apa-apa.
Penampilan seorang faceless adalah yang paling sedikit menjadi perhatian seseorang. Lalu bagaimana Amon menentukan identitasku? Seorang kekuatan yang bersembunyi dalam kegelapan dan seorang demigod dari jalur Seer. Karena gereja Evernight dan Secret Order mengendalikan formula, bahan-bahan, dan seorang putri duyung, hampir tidak ada Bizarro Sorcerers yang tidak terafiliasi. Keturunan keluarga Antigonus telah dimusnahkan semua. Oleh karena itu, seorang Bizarro Sorcerer berasal dari Secret Order atau seorang proksi rahasia yang diam-diam dipelihara oleh gereja Evernight bersama dengan aku yang berada di Backlund, jawabannya hampir jelas. Karena alasan ini, Amon tidak akan kesulitan untuk menentukan bahwa gereja Evernight mengetahui keberadaannya dan akan mulai melakukan operasi untuk memusnahkannya. Pelaporanku tentangnya akan berada dalam ekspektasi. Tidak melakukannya akan menjadi hal yang tidak biasa. Ya, dia pasti akan bersembunyi. Bahkan jika dia menggantikan identitas demigod jalur Marauder itu, dia tidak akan datang ke Boklund Street dalam waktu dekat. Setelah membuat penilaian ini, Klein segera merasa sedikit lebih lega, karena itu berarti ia akan memiliki banyak waktu untuk bersiap-siap. Apa ide yang kau miliki? Melihat keheningan Klein yang berkepanjangan setelah ia menyelesaikan deskripsinya, Leonard tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Klein mengumpulkan pikirannya dan bertanya tanpa menjawabnya. Apa saran Pales Zoroas tentang ini? Dia bilang bahwa jika kau ingin menangani avatar Amon di Backlund, kau harus terlebih dahulu mendapatkan berkah penyembunyian, jawab Leonard dengan jujur. Berkah penyembunyian? Pales Zoroas secara terbuka mencoba mengujiku. Setengah simbol di belakang kursi Tuan Bodo mewakili penyembunyian. Menggunakan Pepper Angels dan kartu Red Priest, aku bisa menggerakkan kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu, membuatku mungkin bisa mengganggu avatar Amon. Namun itu mungkin tidak dapat mencegahnya mengintip takdir itu sendiri. Namun aku masih memiliki identitas lain sebagai Blast of Evernight. Dan satu gelar lainnya dari Sang Dewi adalah Ibu Penyembunyian. Apakah menghilangkan avatar Amon dianggap membayar harga atau menerima penganugerahan? Sepertinya keduanya. Klein berpikir sebelum menjawab dengan suara dalam. Katakan kepada Pales Zoroas bahwa aku adalah Blessed of Concealment. Aku akan mencoba berdoa untuk meminta bantuan. Ia merujuk pada menjadi Blessed of the Mother of Concealment. Tetapi pasti Pales Zoroas akan memahaminya sebagai Blessed of the Fool. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi.